Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang tafsir Al-Kasyf wal Bayan karya Al-Salabi. Pertama, akan membahas tentang biografi Al-Salabi. Al-Salabi mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi Asy-Syafi'i Abu Ishaq Al-Salabi. Lahir di kota Naisabur, Iran pada tahun 350 Hijriah dan wafat pada tahun 427 Hijriah. Sejak masih belia, Al-Salabi ini banyak menguasai ilmu pengetahuan karena beliau sangat rajin dan giat dalam menuntut ilmu dan juga berguru kepada para ulama. Beliau juga sangat tertarik untuk mengkaji berbagai kajian keislaman, khususnya pada bidang tafsir. Tentunya dalam mendalami bidang kajian tafsir, beliau juga memiliki guru dan juga murid. Nah, guru-guru Al-Salabi itu antara lain: 1. Ibrahim bin Ahmad bin Abdullah bin Ja'far Abu Al-Ishaq. 2. Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad Abu Al-Ishaq At-Tabari Al-Nahwi. 3. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihran Abu Al-Ishaq Al-Isfarayani. 4. Abu Al-Hasan Al-Syamati. 5. Abu Al-Hasan Al-Abdari Al-Abdusi. Sedangkan murid-muridnya antara lain Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahyidi Al-Naisaburi Asy-Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan Al-Wahyidi. 2. Abdul Karim bin Abdul Somad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Qotton. 3. Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Numair Al-Khwarizmi. 4. Ahmad bin Khalaf Al-Shirazi. 5. Abu Sa'id bin Muhammad bin Sa'id bin Muhammad Al-Furkhorodi. Selanjutnya yaitu latar belakang penulisan Al-Kasyf wal Bayan an Tafsiril Quran. Nah, sebagaimana telah dituliskan pada mukadimah tafsir ini, ada beberapa faktor pendorong dan juga alasan Al-Salabi menulis kitab ini. Hal ini dapat dilihat dari kepribadiannya yang tertarik pada bidang tafsir sejak masih muda. Beliau memiliki banyak guru untuk mendalami ilmu tafsir. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab tafsir sebelumnya dan menemukan bahwa kitab-kitab tersebut belum menghimpun seluruh isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Beliau juga berspekulasi bahwa kitab-kitab tersebut masih mempunyai banyak kelemahan, baik dari segi metode dan juga esensinya. Nah, dari sini beliau mulai menulis kitab tafsir yang menurut beliau lengkap dan dapat membahas seluruh kandungan Al-Quran dan mencakup berbagai ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, selain itu, faktor yang mendorong adalah adanya dorongan dari beberapa kalangan yang menginginkan Al-Salabi menulis tafsir Al-Quran secara proporsional. Beliau mulai menulis dengan mengutip, menukil dan meriwayatkan dari beberapa gurunya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan beberapa keunggulan serta kekurangan dari kitab tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayan an Tafsiril Quran karya Imam As-Salabi. Ya, seperti halnya kita tahu bahwasanya dalam setiap kitab tafsir itu pasti memiliki keunggulan maupun kekurangan dari segi pemaparan, metode, kemudian juga esensi dari kitab tafsir yang dibuat. Sebagaimana beberapa keunggulan yang ada pada kitab tafsir karya As-Salabi yang diberi judul kitab tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayan ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kitab tafsir ini
banyak dijadikan rujukan oleh para ulama di zamannya kan sampai sekarang. Kemudian yang nomor 2, kitab ini juga banyak beredar dan populer pada zamannya. Yang nomor 3, memiliki nilai ilmiah yang sangat berharga dan tergolong kitab yang terpenting pada zamannya. Nomor 4, menerapkan cabang ilmu interdisipliner sebagai ilmu penopang dalam kitab tafsirnya. Yang nomor 5, langkah-langkah penafsiran dan pemaparannya yang sistematis. Namun tidak bisa dipungkiri juga, selain memiliki beberapa kelebihan, kitab tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayan ini juga memiliki beberapa kekurangan, yakni diantaranya yang pertama, periwayatannya terhadap hadis-hadis itu banyak mengutip hadis-hadis palsu dan dhaif. Yang nomor 2, As-Sa'labi mengumpulkan riwayat-riwayat sikoh dan dhaif dalam satu kisah. Yang nomor 3, banyak menyebut kisah-kisah Israiliyat. Nomor 4, menukil beberapa riwayat dhaif dalam karya tafsirnya. Yang terakhir, tidak memberikan penjelasan mengenai status periwayatannya, yakni antara mana yang makbul, mana yang dhaif yang dinukil dari Ibnu Abbas serta yang lainnya. Cukup sekian mungkin dari beberapa keunggulan dan kekurangan dari kitab tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayan an Tafsiril Quran karya Imam As-Sa'labi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistematika penulisan kitab tersebut tidak jauh berbeda dari kitab yang lain, yakni yang pertama, menjelaskan sebutan atau nama lain dari surah yang dikaji. Contohnya, surah Al-Fatihah memiliki nama lain, yakni Ummul Quran. Kedua, mengklasifikasi turunnya surah Makkiyah dan Madaniyah. Ketiga, menjelaskan keutamaan surah dan jumlah surah. Keempat, menafsirkan ayat per ayat dengan memberi penjelasan kosakata ayat. Dan yang kelima, terdapat penjelasan kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah seperti kisah-kisah Israiliyat, syair-syair dan lain-lain sebagai penguat penafsirannya. Metode-metode yang diterapkan oleh As-Sa'labi yakni yang pertama, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terdapat beberapa langkah, yakni 1. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Keempat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Dan yang kelima, menafsirkan ayat Al-Quran menurut kisah-kisah Israiliyat. Kemudian yang kedua, menerapkan kajian-kajian ilmu Al-Quran atau ulumul Quran dalam penafsirannya, yakni yang pertama, menjelaskan jumlah ayat, kalimat, dan huruf dalam satu surah. Kedua, mengklasifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ketiga, menjelaskan asbabun nuzul. Keempat, terdapat penjelasan hukum wakaf dan ibtida. Dan kelima, penjelasan ilmu qiraat. Dan yang terakhir, keenam, menjelaskan nasikh dan mansukh di ayat-ayat tersebut. Dan di sini saya akan memberikan contoh penafsiran ayat-ayat teologi dalam kitab Al-Kasyf wal Bayan, yakni
doktrin Sunni tentang melihat Tuhan di akhirat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basyirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Menurut pemikiran Asy'ariyah atau teologi Sunni, orang-orang mukmin dapat melihat Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, di akhirat. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menyebutkan bahwa kata nadhiroh bukan berarti melihat Tuhan, akan tetapi at-tawakkul war-raja, yakni menunggu kenikmatan dari Tuhan. Jadi pendapat dari kaum Sunni dan kaum Mu'tazilah sangatlah berbeda. Yang kaum Sunni menyebutkan bahwa orang mukmin dapat melihat Tuhan di akhirat, dan kaum Mu'tazilah sebaliknya.